Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Putri Dewi Anggraini. Saya dosen D3 Kebidanan, Akademi Kebidanan Jakarta Mitra Sejahtera Jambi. Baik, dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan terkait tentang pembelajaran, proses belajar mengajar saya sebagai dosen D3 Kebidanan, khususnya di Akademi Kebidanan Jakarta Mitra Sejahtera. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang terkait proses pembelajaran, di sini saya sampaikan bahwa saya adalah dosen kebidanan, salah satunya mengampu mata kuliah ada asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir dengan bobot SKS 5 SKS. Mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir ini salah satunya berkontribusi sangat besar, berperan sangat penting sekali pada mahasiswi khususnya D3 Kebidanan, yang mana nantinya ketika mereka sudah menjadi bidan yang profesional, maka hal ini adalah merupakan jantung dari mereka sebagai bidan, yaitu menolong persalinan, menolong nyawa ibu dan anak. Untuk itu dari sini mahasiswi harus dibekali ilmu yang sangat luar biasa, baik itu materi maupun praktek, sehingga nanti ketika mereka bertemu langsung dengan pasien ataupun sudah menjadi bidan, mereka sudah siap mengimplementasikan materi ataupun teori ataupun praktek yang sudah mereka dapatkan pada saat duduk di bangku kuliah. Nah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan, mendeskripsikan mata kuliah asuhan kebidanan, persalinan, dan bayi baru lahir. Tentunya sebelum saya melakukan proses pembelajaran, terlebih dahulu saya membuat rancangan pembelajaran semester, yaitu di sini pada mata kuliah asuhan kebidanan, persalinan, dan bayi baru lahir dengan 5 bobot SKS. Nah, rancangan pembelajaran semester ini saya siapkan sebelum proses pembelajaran berlangsung dan saya serahkan kepada koordinator mata kuliah asuhan kebidanan, persalinan, dan bayi baru lahir. Nah, deskripsi mata kuliah ini pada pokok pembahasan asuhan kebidanan, persalinan, baik itu mulai dari kala 1, kala 2, kala 3, dan kala 4 ini, yaitu bertujuan agar mahasiswa mampu memahami dan mengimplementasikan asuhan kebidanan pada ibu bersalin dan bayi baru lahir yang tentunya nanti akan dihadapi oleh mahasiswa sendiri. Kemudian dari pokok bahasan ini tertuang atau termuat lagi tentang sub-sub pokok bahasan, yaitu tentang fisiologi kala 3, kemudian kebutuhan kala 3, ada lagi manajemen aktif kala 3, pelepasan plasenta, mekanisme pelepasan plasenta. Nah, di sini mahasiswa harus memahami, bukan hanya mengetahui, tapi juga harus memahami dan mampu mengimplementasikan, memberikan asuhan kebidanan, persalinan nantinya. Kemudian metode pembelajaran yang saya gunakan ada melalui interaksi langsung, yaitu melalui interaksi di dalam kelas, kemudian ada juga melalui dunia maya, yaitu pada proses pembelajaran semasa pandemi kami melakukan pembelajaran melalui Zoom meeting, kemudian pada saat prakteknya kami langsung mempraktekkan atau bertemu langsung dengan mahasiswa di laboratorium kebidanan kami. Nah, itu metode pembelajaran yang saya terapkan. Saya sebagai dosen D3 Kebidanan ada dari dalam kelas langsung, kemudian kami juga menggunakan Zoom meeting pada saat pandemi. Nah, selain itu juga pada mata kuliah asuhan kebidanan, persalinan, dan bayi baru lahir ini saya menerapkan teknik pengajaran DIA.
yaitu delivery, bagaimana cara menyampaikan materi proses pembelajaran kepada mahasiswa. Nah, di sini saya menyampaikan materi pembelajaran yaitu bersumber dari buku-buku ataupun referensi buku persalinan yang sudah kami siapkan di perpustakaan kami. Selain itu juga saya menyiapkan buku ajar yang saya buat sendiri dan sudah mempunyai hak paten atau haki yang bisa menjadi referensi ataupun yang bisa dibaca oleh mahasiswi D3 Kebidanan di kampus kami. Nah, referensi-referensi inilah yang menjadi bahan dasar saya menerapkan mata kuliah asuhan kebidanan, persalinan, dan bayi baru lahir. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya interaction. Nah, bagaimana cara saya berinteraksi dengan mahasiswa? Yang pertama, saya berinteraksi dengan mahasiswa itu langsung di dalam kelas. Nah, di dalam kelas ini saya membangun situasi di dalam kelas supaya tetap bersemangat mulai dari awal perkuliahan sampai selesai perkuliahan, yaitu dengan cara memberikan materi, melakukan diskusi, kemudian ada yang role play. Nah, untuk yang materi ini sendiri, saya bentuknya PowerPoint yang sudah saya desain semaksimal mungkin. Di dalamnya terdapat materi, kemudian ada foto dan video sehingga mahasiswi dalam proses pembelajaran bisa mengikutinya dan tidak bosan untuk mendengarkan penjelasan ataupun pemberian materi dari saya. Nah, terlihat sekali di dalam kelas mahasiswa sangat antusias memberikan pertanyaan ataupun menjawab pertanyaan yang saya ajukan. Kemudian saya juga menggunakan Zoom meeting untuk proses pembelajaran, di mana pada saat pandemi kita tidak boleh melakukan pertemuan tatap muka, sehingga saya bersepakat dengan mahasiswa untuk melakukan proses pembelajaran melalui Zoom meeting ini. Nah, di sini juga kami bekerja sama dengan baik juga kepada mahasiswa, yaitu dengan tepat waktu melaksanakan proses pembelajaran dari awal hingga akhir, dan sama seperti di dalam kelas mereka sangat antusias sekali karena saya selalu memberikan ilmu-ilmu yang terbaru tentunya kepada mahasiswi, khususnya materi pembelajaran asuhan kebidanan, persalinan, dan bayi baru lahir. Nah, kemudian untuk pengumpulan tugas sendiri, saya mempersilakan kepada mahasiswa untuk mengumpulkan tugas melalui email, kemudian juga melalui WA ataupun video dan telepon apabila ada materi ataupun tugas-tugas yang mahasiswa belum paham. Jadi pada akhir perkuliahan biasanya saya selalu memberikan tugas kepada mahasiswi yang tentunya tugas ini akan menjadi nilai tambah tersendiri bagi mahasiswi yang betul-betul mengerjakannya dengan maksimal. Karena juga mahasiswi yang melaksanakan tugas ini dengan benar atau dengan maksimal tentunya akan menambah bobot kriteria nilai-nilai yang sudah saya berikan sesuai dengan kontrak perkuliahan. Nah, tugas yang diberikan oleh mahasiswa kita evaluasi, dan biasanya tugasnya saya berikan seperti contoh membuat deskripsi ataupun narasi ataupun cerita terkait tentang kasus-kasus yang berkaitan dengan asuhan kebidanan persalinan, baik itu kala 1, kala 2 maupun kala 3. Nah, tugas ini nanti dikumpulkan melalui email, kemudian dibuatkan video atau role play-nya seperti dalam kehidupan sehari-hari. Di sini kita bisa melihat ataupun mengevaluasi jika terjadi suatu kasus terkait tentang persalinan, apa yang harus kita lakukan, yaitu tentunya dengan cepat dan benar. Nah, yang ketiga yaitu teknik pengajaran saya melalui assessment. Bagaimana cara saya menilai mahasiswa? Tadi sebelumnya sudah saya singgung tentang penilaian saya terhadap mahasiswi yang tentunya ada di dalam RPS kontrak perkuliahan saya tentang penilaian kepada mahasiswi. Nah, penilaian ini tentunya saya sampaikan pada awal pertemuan sehingga mahasiswi mengetahui apa-apa saja yang harus dicapainya untuk mendapatkan nilai yang maksimal.
Jadi untuk bobot kriteria nilai penilaian yang saya terapkan pada mata kuliah ini yaitu tentang absensi. Jadi mahasiswi yang banyak tidak hadir, nah itu akan mempengaruhi penilaian pada kriteria absensi. Tapi alhamdulillah untuk mahasiswi saya semuanya rata-rata 100% itu selalu menghadiri pertemuan mata kuliah saya. Nah, kemudian selain absensi, ada juga kriteria penilaian tugas yang tadi sudah saya jelaskan. Kemudian ada lagi penilaian praktek pada saat materi praktek, ada juga UTS, kemudian UAS. Nah, dari beberapa bobot kriteria nilai ini saya kumpulkan sehingga mendapatkan hasil yang tentunya hasil nilai ini tertuang dalam KHS mahasiswi yang biasanya didapatkan setiap 1 semester sekali. Nah, alhamdulillah selama saya menjadi dosen, mahasiswa sangat antusias sekali mengikuti perkuliahan dengan saya, dan saya juga semaksimal mungkin memberikan ilmu-ilmu terbaru, semaksimal mungkin meluangkan waktu kepada mahasiswa yang membutuhkan diskusi ataupun membutuhkan bimbingan untuk praktek, khususnya pada pembelajaran saya. Baik, selanjutnya saya akan menampilkan video singkat saya tentang mengenai proses belajar mengajar pada mode pembelajaran Zoom meeting dengan mata kuliah asuhan kebidanan persalinan dan bayi baru lahir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya mahasiswi semua di sini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah ya, semoga kita semua dalam keadaan sehat walaupun masih dalam keadaan pandemi. Nah, hari ini sesuai dengan kontrak perkuliahan kita, yaitu kita akan belajar tentang materi asuhan kebidanan persalinan pada kala 3. Nah, mahasiswi semuanya sesuai dengan yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya atau pada kontrak perkuliahan, bahwasanya sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, Ibu harapkan mahasiswanya sudah siap semua ya, alat tulis, referensinya. Kemudian kita akan mereview ulang atau sepintas terkait tentang materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Mahasiswi semuanya juga harus membaca terlebih dahulu terkait tentang materi-materi yang akan kita pelajari pada pertemuan berikutnya, yaitu pada hari ini. Kemudian nanti di perkuliahan pada proses pembelajaran ataupun di akhir itu mahasiswi dipersilakan untuk memberikan pertanyaan ataupun berdiskusi tentang kasus-kasus yang ditemui di lingkungan ataupun pada referensi-referensi yang lain. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu pokok bahasan tentang asuhan kebidanan persalinan kala 3. Mahasiswi di sini semua diharapkan mampu memahami dan melaksanakan asuhan kebidanan persalinan kala 3, yaitu tentang fisiologis kala 3, kemudian asuhan kebidanan kala 3, kebutuhan kala 3, termasuk tentang cara-cara pelepasan plasenta, kemudian manajemen aktif kala 3, kemudian ada juga tentang perubahan-perubahan bentuk uterus pada proses persalinan kala 3. Nah, baik, itu untuk tujuan pembelajaran kita pada hari ini, pokok bahasan tentang asuhan kebidanan persalinan kala 3. Nah, sebelum kita lanjut, di sini mahasiswi dipersilakan untuk menjelaskan secara singkat terkait tentang materi pertemuan kita pada minggu lalu ya, terkait tentang asuhan kebidanan persalinan kala 2. Boleh silakan, ada yang ingin menyampaikan? Proses persalinan kala 2, Bu, disebut dengan proses pengeluaran bayi.
Boleh, bagus sekali ya. Novita ya itu ya? Ya, berarti masih ingat ya materi kita tentang skala 2. Ada lagi? Satu lagi ya. Ada lagi? Boleh, silakan Pani. Tanda Silakan Pani. tanda gejala skala 2 yaitu dorongan meneran. Bagus ya. Boleh ditambahkan satu lagi ya. Silakan Dwi. Tanda gejala dari skala 2 yaitu dorongan meneran, tekanan anus, pulpa membuka, dan perineum menonjol. Oke, bagus sekali, lengkap ya. Berarti masih ingat semua ya terkait tentang materi kita pada pertemuan sebelumnya. Baik, kita lanjutkan tentang materi pada hari ini, yaitu asuhan kebidanan persalinan skala 3. Kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan, Bu. Kelihatan ya. Nah, itu ya. Oke. Nah, baik. Masuk kita materi pada hari ini yaitu asuhan kebidanan pada bersalin skala 3. Nah, sebelum kita masuk ke materi hari ini, ada yang sudah membaca tentang skala 3? Ada, Bu. Ada. Sukma ya, silakan Sukma. Apa itu skala 3, Sukma? Skala 3 di mana adalah pelepasan plasenta atau pengeluaran plasenta. Baik, bagus sekali. Ada lagi yang mengetahui tentang lingkup skala 3? Skala 3 dimulai dari setelah bayi lahir sampai lahirnya plasenta, Bu. Oke, bagus ya. Cukup 2 ya, mewakili dari teman-temannya yang lain. Semoga teman-temannya juga sudah membaca terlebih dahulu ya terkait tentang materi asuhan kebidanan pada persalinan skala 3. Nah, mungkin di sini mahasiswi sudah melihat secara langsung ya, secara nyata, baik itu dalam lingkup praktek maupun lingkup keluarga sendiri, mendampingi keluarga sendiri terkait tentang skala 3 ini sendiri. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang skala 3. Tadi sudah disebutkan oleh temannya sepintas bahwa skala 3 ini yaitu mulai dari lahirnya bayi sampai ini adalah batasannya. Mulai dari lahirnya bayi sampai berakhirnya dengan lahirnya plasenta sampai dengan selaput plasenta. Nah, ini ada gambar. Kelihatan gambarnya? Kelihatan, Bu. Nah, ini adalah contoh gambar pada waktu proses skala 3. Nah, di sini terlihat sekali ya, ini adalah plasenta, kemudian ini ada tali pusatnya. Nah, kita harus tahu juga batasan skala 3 yang normal ini seperti apa, atau fisiologisnya skala 3 ini seperti apa. Di sini
Ibu jelaskan ada kala 3 ya, kala 3 kurang dari 30 menit. Ini apa artinya? Nah, 30 menit ini sendiri harus kita pahami dulu. Bahwasanya yang dikatakan normal itu pada proses persalinan kala 3 atau pertolongan kala 3 itu ada waktu 30 menit. Nah, 30 menit ini di mana pada menit ke-15 atau pada tahapan pertama itu kita berikan suntikan oksitosin pertama. Nah, untuk menolong persalinan kala 3. Jika pada tahap pertama setelah diberikan suntikan oksitosin belum juga ada tanda-tanda lepasnya plasenta, maka kita boleh memberikan suntikan yang kedua, oksitosin yang kedua, sampai kita tunggu di 15 menit ke tahap yang kedua. Nah, jika pada kedua pemberian suntikan oksitosin dalam waktu 30 menit ini plasentanya belum juga terdapat tanda-tanda lepas, maka ini kita katakan kala 3-nya sudah patologis. Di mana kasus ini disebut dengan, ada yang bisa? Ada yang bisa? Bu, Ya, silakan. Apa namanya? retensi plasenta. Oke, bagus ya. Nah, jadi kalau plasentanya ini belum keluar lebih dari 30 menit, itu kasusnya namanya retensio plasenta ya, sudah masuk ranahnya patologis. Nah, kemudian juga perlu diketahui tanda-tanda lepasnya plasenta. Apa itu tanda-tanda lepasnya plasenta? Di sini ada 3. Nah, 3 ini harus mahasiswi semua pahami ya, yang kemudian nanti bisa langsung bisa diterapkan atau diimplementasikan ketika berhadapan langsung dengan pasien bersalin. Yang pertama ada perubahan bentuk dan tinggi fundus uteri. Nah, tentunya pada saat bayi masih berada di dalam perut, dengan bayi sudah keluar dari dalam perut, nah itu fundus uteri mengalami perubahan. Kemudian tali pusat memanjang. Nah, pada saat kita mau melakukan proses peregangan tali pusat terkendali, itu akan terasa tali pusatnya sudah memanjang apa belum, ya. Ketika tali pusatnya memanjang berarti ini merupakan tanda-tanda lepasnya plasenta. Nah, kemudian yang ketiga itu ada semburan darah mendadak dan singkat. Jadi pada saat kita mau melakukan peregangan tali pusat terkendali, ada semburan darah secara singkat dan mendadak ya pada kemaluan ibu. Nah, ini dia ya perubahan bentuk dan tinggi fundus uteri yang sudah Ibu jelaskan tadi. Bahwa setelah bayi lahir dan sebelum miometrium mulai berkontraksi, uterus berbentuk bulat penuh ya, bulat penuh. Dan tinggi fundus uterinya itu biasanya di bawah pusat. Nah, kemudian setelah uterusnya berkontraksi dan plasenta terdorong ke bawah, uterus berbentuk segitiga terbalik. Ya, atau yang sering kita dengar dengan sebutan seperti buah pir ya, atau buah alpukat. Dan tinggi fundus uterunya ini adalah sejajar atau di atas pusat. Nah, kemudian tadi ya sudah tali pusat memanjang. Nah, ketika kita mau melakukan peregangan tali pusat terkendali akan terasa jika tali pusatnya memang memanjang ya, berarti itu merupakan salah satu ciri tanda-tanda lepasnya plasenta. Kemudian yang terakhir itu ada semburan darah mendadak dan singkat ya keluar dari kemaluan ibu. Nah, kemudian ini ada gambar lagi. Gambar apa ini, Bu? Ini adalah gambar mekanisme pelepasan plasenta. Mekanisme pelepasan plasenta ini sendiri itu ada 3. Yang pertama ada yang namanya spurs ya. Jadi ternyata pelepasan plasenta ini ada ininya ya, ada sisi-sisinya. Nah, ini kalau yang spurs ini dia pelepasannya dimulai dari yang mana? Kita boleh lihat gambarnya. Yang spurs ini lepasnya mulai dari mana? Ya, mulai dari tengah, Bu. Nah, bagus ya. Tengah, Bu. Itu mulai dari tengah. Nah, diingat, berarti kalau pelepasan plasentanya ini mulai dari tengah, ini disebut dengan mekanisme pelepasan plasenta spurs ya. Kemudian yang kedua ada ducan. Nah, ducan ini berarti lepasnya dari mana? Dari
Dari pinggir. Iya, bagus ya. Ini dari pinggir berarti ya. Jadi pelepasan plasentanya itu dari pinggir. Nah, lepasnya ini adalah lepas dari implementasinya ya, bukan keluar dari kemaluan, tapi dari tempat lengketnya, tempat implantasinya plasenta itu sendiri. Kemudian yang ketiga itu adalah mekanisme pelepasan plasenta secara serempak, yaitu mulai dari tengah dan pinggir plasenta. Nah, ingat bahwasanya kala 3 ini adalah yang rawan ya, yang harus kita waspadai dengan ekstra. Kenapa? Karena pada kala 3 ini ya, disinilah yang darahnya banyak keluar, yang terjadi komplikasi-komplikasi, yang terjadi hal-hal yang negatif ya. Nah, biasanya itu banyak terjadi di kala 3. Makanya kita harus melakukan asuhan kala 3 ini dengan cepat dan benar begitu ya. Jadi kita harus melihat situasi dan kondisi itu harus cermat. Nah, pengawasan perdarahan ternyata ada juga palpasi uterus. Apa yang dilaksanakan? Nah, kita lihat kontraksi uterus itu apa? Yang normalnya seperti apa kontraksi uterusnya, gitu ya. Ada yang tahu di sini kontraksi uterusnya normal seperti apa ketika plasentanya sudah keluar? Ada yang tahu? Ya, kalau pada saat kita periksa uterusnya lembek, kemudian ibunya pun lemah misalkan ya, nah berarti itu kita harus waspada, harus hati-hati gitu ya. Kemudian kalau kontraksi uterusnya kuat, kemudian juga berbentuk bulat keras misalkan ya, nah itu ciri-cirinya apa? Jadi juga kita harus bisa memilah-milah pada keadaan seperti ini. Oh, ini keadaan fisiologis atau ini adalah keadaan patologis gitu ya. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Kalau nanti sudah jadi bidan yang profesional, sudah menyelesaikan perkuliahan kebidanannya, ini harus benar-benar ya, benar-benar dilaksanakan, dipatuhi sesuai dengan yang sudah dianjurkan. Nah, ini ada manajemen aktif kala 3. Nah, manajemen aktif kala 3 ini contohnya ada berapa? Ada berapa manajemen aktif kala 3? Biasanya juga sering mahasiswa ini ya, Ibu kasih nyanyian-nyanyian gitu ya. Manajemen aktif kala 3 ini materi utama gitu ya. Nah, berarti ini adalah materi utama. Apa tujuannya manajemen aktif kala 3 ini? Yaitu untuk mempersingkat waktu kala 3. Kemudian untuk mencegah perdarahan dan mengurangi kehilangan darah pada persalinan kala 3. Sudah Ibu jelaskan tadi bahwasanya di kala 3 ini harus hati-hati, harus waspada. Banyak hal-hal yang terjadi yang bisa menyebabkan kegawat daruratan, bahkan bisa menyebabkan kematian, itu adanya di kala 3. Nah, ini adalah keuntungan manajemen aktif kala 3 tadi ya, yang sudah dijelaskan, yaitu persalinan kala 3 yang lebih singkat jadinya kalau kita melaksanakan manajemen aktif kala 3, dan juga mengurangi jumlah kehilangan darah. Nah, ada yang bisa menjelaskan ada 3 manajemen aktifnya, apa saja? Ya, silakan Dwi. Pertama penyuntikan oksitosin, kemudian yang kedua PTT, kemudian masase. Nah, baik, bagus ya. Nah, ini Ibu tampilkan slide-nya. Tidak boleh terbalik ya. Manajemen aktif kala 3 misalkan, Bu, kami mau masase dulu baru suntik oksitosin misalkan. Nah, itu tidak sesuai ya. Jadi kita harus melakukannya sesuai dengan yang sudah ditentukan anjurannya. Yaitu poin pertama adalah pemberian suntikan oksitosin. Nah, yang sudah Ibu jelaskan di awal tadi ya. Baik, demikianlah penyampaian singkat saya tentang unsur pendidikan dan pengajaran pada mata kuliah asuhan kebidanan, persalinan, dan bayi baru lahir. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dan kesalahan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.